Teman-teman dengerin, kalau Tuhan bisa masuk dalam logika dan nalar kamu, itu bukan Tuhan. Tapi agama di KTP-nya Islam. Jadi saya kawin sama dia, saya Islamin lagi, paham ya? Jadi saya Islamkan lagi, jadi mualafkan. Lucian aku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Apaan sih suara ini dari kemarin gini? Siapa sih lu? Emangnya gue baca apa? Suara itu berkata tuh. Tuhnya itu ke ujung kaki saya. Lah, saya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya nyebut berkali-kali. Kita mah kagak boleh baca Alkitab, guys. Teman-teman yang muslim, bener gak? Boleh gak baca Alkitab? Kagak boleh baca Alkitab, sayang. Gak boleh baca Alkitab, sayang. Haram hukumnya. Jadi akhirnya salatnya saya cepetin gitu. Saya salam kanan, salam kiri. Lalu saya cari yang ngomong sama saya, suara itu siapa ya. Saya cari di Bali, pokoknya saya cari di kamar itulah. Itu waktu itu di Bali saya cari-cari, nggak ada suara itu, Bapak Ibu. Yang tadinya habis sholat doang, tiba-tiba tuh saya lagi masak, suara itu ada lagi. Lucian aku, kalau kau mengenal aku, bacalah aku. Lagi nyapu, lagi beres-beres, ada terus loh Bapak Ibu suara itu. Terus baca, disuruh baca, saya nggak tahu saya suruh baca apa. Pokoknya bacalah aku. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian saya tiduran di tempat tidur, oke? Tiduran di tempat tidur. Suara yang sama berkata begitu. Nah, kali ini saya ladeni. Saya cuma bilang, emang saya baca apa? Dan suara itu berkata tuh. Dan singkat cerita ya Bapak Ibu, yang mundur ke belakang. Kenapa? Bisa ada Alkitab di ujung kaki saya. Karena waktu itu suami saya itu sedang doakan suami yang kita baru menikah 1,5 bulan sakit. Ternyata kan saya obatin ke sana ke sini, termasuk ke rumah sakit itu nggak bisa sembuh. Terus akhirnya didoakan sama orang-orang Kristen keluarganya. Nah, dia itu dulunya Islam, lalu katanya masa mudanya terima Yesus. Tapi sama saya ngomonginnya Yesus, tapi agama di KTP-nya Islam. Jadi saya kawin sama dia, saya Islamin lagi, paham ya? Jadi saya Islamkan lagi, jadi mualafkan. Nah, akhirnya kita sudah sama-sama saya ajarin tentang Islam yang baik. Dia kan akhirnya diobatin, ya, diobatin terus sembuh. Apa sih namanya, step by step mengalami kesembuhan. Teman-teman dengerin, kalau Tuhan bisa masuk dalam logika dan nalar kamu, itu bukan Tuhan, ya. Tuhan itu pemikirannya tidak sama dengan otak dan nalar kamu. Dengarin, ya. Karena dia Tuhan, makanya tidak masuk otak dan pikiranmu, ya. Saya, kalau bukan karena Tuhan pilih saya, bukakan selubung hati saya, bukakan selubung otak saya, tidak akan saya bisa berkata Yesus adalah Tuhan, ya. Ada satu masa di mana kalau nggak salah itu hari Kamis, saya ingat ya, apa Jumat ya, apa Kamis mungkin. Harinya udah lupa karena itu tahun 2004. Ada suara itu berkata, kan sama nih, audible nih teman-teman. Lucian aku, kalau kau mau mengenal aku. Lalu Lucian aku, kalau kau mau mengenal aku, bacalah aku. Saya ladenin tuh suara. Selama ini kan gak saya ladenin. Lalu saya bilang gini, apaan sih suara ini dari kemarin gini? Siapa sih lu? Emangnya gue baca apa? Karena kita kan besarnya di Jakarta. Saya bilang, emangnya gue baca apa? Suara itu berkata tuh. Tuhnya itu ke ujung kaki saya, Alkitab warna biru yang sedang dibaca suami saya, karena sudah disembuhkan Yesus lewat doa-doa orang Kristen. Jadi waktu itu saya prosesnya untuk nyembuhin si suami, ya. Nah, dari santet dukun-dukunan gitu, dia lagi diobatin, saya juga lagi mengalami pengalaman dengan Tuhan. Akhirnya waktu dibilang tuh, ya kagak mungkin lah. Saya astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya nyebut berkali-kali, kita mah kagak boleh baca Alkitab, guys. Teman-teman yang muslim, bener gak? Boleh gak baca Alkitab? Kagak boleh baca Alkitab, sayang. Nggak boleh baca Alkitab, sayang. Haram hukumnya. Nggak boleh, haram. Enak aja tuh suara nyuruh saya baca Alkitab, tapi nggak ngomong apa-apa suara. Akhirnya
Karena terdorong rasa penasaran, ya saya ambil tuh ya Alkitabnya. Saya pegang Alkitabnya. Ini saya taruh di sini. Kamu kedengaran ya sayangnya. Oke. Nah ini kita gambarkan Alkitabnya. Saya buka begini tuh, saya bilang gini. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah jangan marah ya Allah ya. Aduh, ini suaranya biar diem dong, kataku. Aku mau baca, ini jangan marah ya Allah ya, jangan marah. Aduh Tuhan ya Allah, astagfirullahaladzim jangan marah. Saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, ya Allah anggap aja ya Allah ya, ini Alkitab, anggap aja saya lagi baca novel. Jadi saya berpikir, kan saya baca Alkitab kan haram hukumnya waktu itu saya ya, doktrin kami ya, ada beberapa ajaran-ajaran, doktrin-doktrin keagamaan tuh ada yang begini itu tergantung orang yang mengajarkan sebenarnya. Tetapi pada saat itu doktrin saya membaca Alkitab itu haram. Oke? Waktu saya bilang anggap aja baca Alkitab, akhirnya saya buka, jeng, saya doa ya, saya doa dulu lah supaya Tuhan saya tidak marah. Saya buka. Waktu saya buka, tulisannya kecil-kecil. Saya pikir kok kayak baca kamus, tulisannya kecil-kecil ya. Terus saya bilang, ya Allah astagfirullahaladzim, ini saya baca apa gitu ya. Terus saya nanya tuh sama suara. Emang wujudnya gak kelihatan ya teman-teman ya. Waktu itu Yesus belum menampakkan dirinya kepada saya, Roh Kudus ya. Sekarang saya tahu itu Roh Kudus. Lalu saya bilang gini, emangnya gue baca apaan? Suara itu gak diem, suara itu gak ngomong. Terus aku bilang, waktu saya bilang gini, emangnya gue baca apaan nih, suara tulisannya kecil-kecil. Suara bilang begini, bacalah tentang aku. Terus saya jawab gini, emangnya lu siapa? Nah ini dia, suara itu berkata Yesus. Jadi waktu suara itu berkata Yesus, saya juga gak bilang, ih gila Yesus orang Kristen. Enggak loh. Saya cuma bilang, oh oke. Terus saya bingung lagi nih teman-teman. Itulah hebatnya Tuhan kita ya. Dengerin ya, Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen tuh dahsyat. Kan saya nggak tahu baca Alkitab itu lewat baca di mana tentang Yesus. Saya dikasih hikmat sama Tuhan. Saya berpikir gini, itu saya percaya dari Tuhan. Oh iya ya, dia Yesus ya. Berarti gue harus cari nih buku tentang Yesus. Saya buka di lembar-lembar di awal. Kan kalau buku kan ada daftar isi kan? Ya dong ya. Nah tapi ternyata itu bukan daftar isi, itu perikop. Jadi perikop itu menggambarkan tentang gini. Kalau kamu baca tentang Yesus itu ada di mana, baca tentang Musa ada di mana, baca tentang kejadian langit dan bumi ada di mana. Itu Alkitabnya dulu begitu loh. Nah akhirnya baca tentang Yesus itu ada di Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Saya baca dari Matius Bapak Ibu. Singkat cerita saya baca hari lepas hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Masuklah hari Minggu. Nah masuklah hari Minggu, kalian ini lagi pada malang takbiran malah dengerin saya kesaksian ya. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara saya baca Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Waktu saya baca bergetar hati saya. Saya tetap sholat Bapak Ibu. Kan saya berpikir itu Injil. Kalau Injil kan boleh dibaca. Saya tetap sholat. Saya makan tambah bingung. Saya bilang astagfirullahaladzim, kenapa ini begini. Jadi tuh saya membaca Alkitab seperti menemukan potongan-potongan puzzle yang saya nggak dapat. Saya menemukan seperti puzzle yang saya baca atau yang saya punya tapi nggak lengkap puzzlenya ya. Nah waktu saya baca di sana mulai dari Matius, Lukas, Markus, Yohanes, itu nggak sampai Yohanes, pokoknya saya baca itu ya, step by step lah saya baca. 3 hari itu nggak langsung dapat 4 kitab lah. Dari situ ya Bapak Ibu Saudara, saya berpikir gini, kok lengkap banget ya di sini silsilahnya Isa ya. Yesus kan saya tahu kalau Isa itu Yesus. Kalian bilang kan, lu manusia dijadiin Tuhan. Aneh juga dulu bilang begitu. Lu tuh ya pada orang Kristen ya, manusia dijadiin Tuhan. Gak boleh, salah. Itu saya dulu sama ya. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, baca semakin pingin tahu saya. Nah buat kamu para muslim sejati, Yesus itu gak ngomongin agama loh. Waktu saya baca, Yesus itu ternyata Injil itu sendiri. Dan Yesus tidak berkata tentang agamaku Kristen, gak ada. Ya Yesus tidak
turun ke dunia ini untuk membawa agama, tidak. Dia membawa dirinya sendiri sebagai sang firman, ya. Dia itu adalah Injil itu sendiri. Injil itu bukan sebuah buku yang jatuh gedebuk dari langit diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus, atau ya Yesus itu bukan. Injil itu adalah Yesus itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, waktu saya baca, masuklah hari Minggu. Ini yang paling menarik. Hari Minggu pagi-pagi saya sholat subuh, mereka siap-siap mau ke gereja. Saya diajak dong malamnya sama mertua saya. Lucy, kalau kamu mau kenal orang-orang Kristen, besok ikut aja sama bapak kami gitu. Kita mau ke gereja biar kamu lihat. Wih, gak mau dong. Baca Alkitab aja saya haram kok. Teman-teman dengerin. Kalau Tuhan bisa masuk dalam logika dan nalar kamu, itu bukan Tuhan. Ya. Tuhan itu pemikirannya tidak sama dengan otak dan nalar kamu. Dengarin, ya. Karena dia Tuhan, makanya tidak masuk otak dan pikiranmu. Ya. Saya, kalau bukan karena Tuhan pilih saya, bukakan selubung hati saya, bukakan selubung otak saya, tidak akan saya bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Ya.